Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Psikologi Komunitas. Baik para mahasiswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang psikologi komunitas di bagian bagaimana caranya mengatasi masalah dalam konteks sosial melalui coping. Nah, kita akan belajar beberapa hal, nanti teman-teman bisa sambil menyaksikan materi yang saya sajikan. Semoga materi ini bisa akan memberikan manfaat buat teman. Teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, sebelum kita membahas lebih banyak ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah mengingatkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa terjun ke lapangan, melihat secara fakta bagaimana komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kita, baik itu komunitas yang buruk maupun yang baik gitu ya. Nanti kita akan paparkan dari masing-masing personal atau dari masing-masing mahasiswa. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu terkait macam-macam coping dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat kita khususnya. Dalam masalah coping gitu ya, ada dua yang akan kita sajikan, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah problem focus coping. Apa itu problem focus coping? Ya, dari pemaparan ini akan teman-teman mahasiswa akan mendapatkan penjelasannya, baik itu secara kognitif maupun behavioral. Jadi kita akan membahas ada dua gitu ya dalam konteks sosial itu, bagaimana problem fokus coping biasanya diambil sebagai salah satu solusi dari seorang individu atau sebuah komunitas. Problem fokus coping itu merupakan penyelesaian masalah, dia berfokusnya pada masalahnya atau pada problemnya. Jadi masalah itu dianalisa lalu diamati gitu ya, atau dipikirkan dengan lebih mendalam gitu ya. Nah, di perilakunya biasanya orang yang punya problem focus coping ini mencari informasi atau bantuan dari orang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
dihadapinya. Yang kedua adalah emotional focus coping. Nah, dalam emotional focus coping ini lebih menjelaskan atau lebih memaparkan tentang penyelesaian masalah yang berfokus pada keadaan emosi gitu ya. Jadi contohnya refleksi, mediasi, curhat kan biasanya individu gitu ya melakukan hal-hal ini. Juga ada coping dengan jenis ini yang berfokusnya pada mekanisme pertahanan dirinya. Bagaimana dia melakukan penyangkalan atau menyalahkan orang lain gitu ya, atau bahkan melakukan pelarian dari permasalahan yang dia hadapi dengan melakukan hal-hal yang penting bagi dia terpenuhi emosional fokus copingnya gitu. Nah, di coping ini ada dua jenis ya, bisa dikatakan dua jenis dalam mengatasi bagaimana hubungan interpersonal seseorang. Yang pertama yaitu prosocial coping, yang kedua antisocial coping. Kalau prosocial kita bisa pahami tentunya ya, artinya memberikan perhatian kepada orang lain, peduli gitu ya, care terhadap masalah orang lain, memberikan nasihat atau saran begitu kira-kira. Sedangkan yang antisocial coping itu lebih ke perilaku agresif atau tidak memperdulikan orang lain, impulsif, juga menjauhi lingkungan. Jadi dia bersifat egois dan individualismenya tinggi begitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme copingnya. Nah, menurut si Dalton 2001 ya, ada beberapa jenis si Dalton 2001 ya, ada beberapa jenis dari mekanisme coping. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial itu merupakan istilahnya bentuk support gitu ya, dalam membantu dan memahami hubungan antar individu dengan komunitas untuk meningkatkan sumber daya anggota dalam komunitas itu. Nah, dukungan sosial juga diperlukan untuk menghadapi masalah yang mengarah pada problem focus coping dalam tentunya dalam hal pemberian semangat gitu ya, nasihat, informasi, pengetahuan atau dukungan nyata yang lainnya. Nah, dukungan sosial ini juga dapat kita dapatkan dari siapa? Dari orang-orang terdekat, misalkan di keluarga atau di sahabat kita gitu ya, atau teman sebaya kita gitu, atau di komunitas-komunitas kita begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain dukungan sosial ada kompetensi psikososial. Nah, kita akan membahas dulu nih yang kompetensi psikososial. Apa itu kompetensi psikososial? Terdiri dari dua, yaitu kemampuan personal dan kemampuan sosial. Untuk kemampuan personal misalnya mengatur emosi, motivasi, kognisi, atau hal-hal yang berkaitan dengan interpersonal. Kalau kemampuan sosial ada kaitannya dengan empati, analisis sosial gitu ya. Dan di mana kemampuan personal ini terdiri dari self dan emotional regulation. Jadi pengaturan emosi, self dan emotional awareness, penekanan pada emosi dan intuisi. Juga problem solving, jadi mengidentifikasikan masalah dulu, membentuk tujuan, strategi alternatif problem solvingnya gitu ya, mempertimbangkan konsekuensi hingga dia membuat sebuah keputusan gitu. Jadi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu solusi dengan melalui agama dan spiritual. Artinya memberikan keterampilan personal gitu ya pada seseorang
baik itu kemampuan personal dirinya maupun secara sosial bagi individu yang bagaimana meningkatkan religiusitas atau spiritualitasnya sehingga dapat dijadikan sebagai prediktor untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi gitu. Nah, ada 3 dampak positif yang bisa diketahui gitu jika orang menyelesaikan masalah dengan pendekatan ini. Jadi dia akan meningkatkan spiritualitasnya kepada Tuhan gitu. Jadi dia menganggap bahwa masalah yang hadir itu karena Tuhan yang memberikannya gitu. Jadi berarti di Dalton 2001 ya, ada beberapa jenis dari mekanisme coping. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial itu merupakan istilahnya bentuk support gitu ya dalam membantu dan memahami hubungan antar individu dengan komunitas untuk meningkatkan sumber daya anggota dalam komunitas itu. Nah, dukungan sosial juga diperlukan untuk menghadapi masalah yang mengarah pada problem fokus coping dalam tentunya dalam hal pemberian semangat gitu ya, nasihat, informasi, pengetahuan atau dukungan nyata yang lainnya. Nah, dukungan sosial ini juga dapat kita dapatkan dari siapa? Dari orang-orang terdekat, misalkan di keluarga atau di sahabat kita gitu ya, atau teman sebaya kita gitu, atau di komunitas-komunitas kita begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain dukungan sosial ada kompetensi psikososial. Nah, kita akan membahas dulu nih yang kompetensi psikososial. Apa itu kompetensi psikososial? Terdiri dari 2, yaitu kemampuan personal dan kemampuan sosial. Untuk kemampuan personal misalnya mengatur emosi, motivasi, kognisi, atau hal-hal yang berkaitan dengan interpersonal. Kalau kemampuan sosial ada kaitannya dengan empati, analisis sosial gitu ya. Dan di mana kemampuan personal ini terdiri dari self dan emotional regulation. Jadi pengaturan emosi, self dan emotional awareness, penekanan pada emosi dan intuisi. Juga problem solving, jadi mengidentifikasikan masalah dulu, membentuk tujuan, strategi alternatif problem solvingnya gitu ya, mempertimbangkan konsekuensi hingga dia membuat sebuah keputusan gitu. Jadi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu solusi dengan melalui agama dan spiritual. Artinya memberikan keterampilan personal gitu ya pada seseorang, baik itu kemampuan personal dirinya maupun secara sosial bagi individu yang bagaimana meningkatkan religiusitas atau spiritualitasnya sehingga dapat dijadikan sebagai prediktor untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi gitu. Nah, ada 3 dampak positif yang bisa diketahui gitu jika orang menyelesaikan masalah dengan pendekatan ini. Jadi dia akan meningkatkan spiritualitasnya kepada Tuhan gitu. Jadi dia menganggap bahwa masalah yang hadir itu karena Tuhan yang memberikannya gitu. Jadi berarti 3, yaitu solusi dengan melalui agama dan spiritual. Artinya memberikan keterampilan personal gitu ya pada seseorang, baik itu kemampuan personal dirinya maupun secara sosial bagi individu yang bagaimana meningkatkan religiusitas atau spiritualitasnya sehingga dapat dijadikan sebagai prediktor untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi gitu. Nah, ada 3 dampak positif yang bisa diketahui gitu jika orang menyelesaikan masalah dengan pendekatan ini. Jadi dia akan meningkatkan spiritualitasnya kepada Tuhan gitu. Jadi dia menganggap bahwa masalah yang hadir itu karena Tuhan yang memberikannya gitu. Jadi berarti solusinya juga ada kalau aku lebih mendekat kepada Tuhan, kira-kira seperti itu. Dan mendorong individu untuk lebih bertakwa. Dia jadi rajin berdoa, ibadahnya menjadi lebih bagus ya, mendekatkan diri kepada Allahnya menjadi lebih baik begitu. Karena dia yakin bahwa masalah ini hadir karena ujian dari Yang Maha Kuasa gitu, dan dia akan mendapatkan solusinya jika dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan begitu. Juga meningkatkan kesadaran gitu ya, kesadaran akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu, dan hal ini juga akan mampu untuk menyelesaikan semacam stres atau hal-hal yang dialami oleh individu maupun untuk komunitas. Jadi pendekatan penyelesaian masalah sosial lewat pendekatan agama dan spiritualitas ini tidak hanya bermanfaat untuk individu ya, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Nah, semoga hal-hal yang berkaitan dengan mengatasi masalah
secara sosial gitu ya, yang saya paparkan tadi bisa memberikan gambaran bagi teman-teman mahasiswa, sehingga teman-teman mahasiswa menjadi lebih paham, lebih tahu kira-kira bagaimana kalau mendapati masalah, baik itu masalah pribadi gitu ya maupun masalah sosial dalam sebuah komunitas tertentu. Nah, itu sebagai pengantar, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dari pemaparan masing-masing mahasiswa yang sudah minggu lalu saya minta untuk terjun ke lapangan, mendengar langsung dari para istilahnya pelaku gitu ya, ataupun korban dari komunitas-komunitas, baik komunitas yang baik dalam konteks yang baik gitu ya, ataupun komunitas-komunitas dalam konteks yang buruk atau yang negatif. Nah, ini pengantar dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa semuanya, tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi